Halo semuanya, nama saya Febriani dengan NIM 178110922 dari kelas APA Sore STIE Microskill. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi kasus pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Skripsi ini disusun oleh Rizky Fitria Ramdhani dengan nomor mahasiswa 143120043 dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengujian kualitas data dalam skripsi ini. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kualitas kuesioner. Suatu pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Dari penelitian ini didapat N sebesar 107, maka dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan sama dengan 5%, DF dari 107 adalah 0,1900. Berikut ini adalah hasil uji validitas. Ini adalah output dari hasil uji validitas pengetahuan perpajakan atau variabel X1. Kemudian yang ini hasil uji validitas kualitas pelayanan variabel X2. Yang ini hasil output dari uji validitas tingkat kesadaran wajib pajak atau variabel X3. Kemudian yang ini adalah hasil output dari uji validitas kepatuhan wajib pajak atau variabel Y. Dari hasil output di atas, kemudian kita rangkum menjadi satu tabel sehingga lebih mudah dibaca. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan perpajakan atau X1 memiliki R hitung lebih besar daripada R tabel sehingga dikatakan valid. Untuk variabel X2 atau kualitas pelayanan, R hitung juga lebih besar daripada R tabel dan dikatakan valid. Variabel X3 dan variabel Y juga lebih besar daripada R tabel sehingga dikatakan valid. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel sehingga semua pertanyaan pada kuesioner penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach alpha masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable jika besarnya nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Suatu variabel dapat dikatakan reliable apabila memberikan nilai Cronbach alpha taraf signifikan lebih besar 0,6. Ini adalah hasil output dari uji reliabilitas pengetahuan perpajakan atau variabel X1-nya. Yang ini adalah hasil output uji reliabilitas kualitas pelayanan atau variabel X2. Yang ini hasil uji reliabilitas tingkat kesadaran wajib pajak atau variabel X3. Dan yang terakhir hasil uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak atau variabel Y. Kemudian dari hasil output di atas kita rangkum menjadi tabel seperti ini sehingga lebih mudah dibaca. Dari sini dapat kita lihat bahwa variabel pengetahuan perpajakan atau X1 nilai Cronbach alpha-nya 0,66. Dapat dikatakan reliable. Kualitas pelayanan 0,73, tingkat kesadaran wajib pajak 0,61, kepatuhan wajib pajak 0,67. Berdasarkan tabel 4,6, hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha pada variabel di atas 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliable, sehingga layak digunakan untuk penelitian.
Kemudian kita masuk kepada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lebih besar taraf signifikan 0,05 atau data berada di sekitar garis diagonal paranormal p-plot. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS 16 dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel terdistribusi normal atau tidak. Variabel-variabel tersebut dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Ini adalah hasil output dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk N sama dengan 107, yang berarti datanya berjumlah 107. Assign to tail 0,707. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,703 dari Kolmogorov-Smirnov, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kemudian, kita masuk ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen pada suatu penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menguji multikolinearitas digunakan variance inflation factor atau VIF. Data penelitian dinyatakan bebas multikolinearitas apabila toleransi lebih besar 0,1 dan nilai VIF lebih kecil 10. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4,8 berikut ini. Ini adalah hasil output dari uji multikolinearitas. Kemudian dari hasil uji di atas, kita rangkum menjadi tabel yang lebih singkat agar mudah dibaca. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai toleran semua variabel independen pada penelitian ini berada di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas, yakni tidak adanya korelasi di antara variabel-variabel independen, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nilai X1 atau variabel X1 memiliki nilai toleran sebesar 0,651 dan nilai VIF 1,537. Nilai variabel X2 memiliki nilai toleransi 0,684 dan VIF 1,462. Variabel X3 memiliki nilai toleransi 0,637 dan VIF 1,569. Kemudian kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk meregresikan antara nilai absolut residual dengan variabel independen yang dilakukan menggunakan uji Glatzer. Variabel penelitian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar 0,05. Hasil dari uji heteroskedastisitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan hasil output dari uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS. Dari hasil output di atas, kita rangkum menjadi tabel. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,121, kualitas pelayanan nilai signifikansinya sebesar 0,133, dan tingkat kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,832. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.9, semua variabel independen penelitian ini diperoleh hasil signifikansi di atas 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut.
Y sama dengan konstanta ditambah pengetahuan perpajakan ditambah kualitas pelayanan perpajakan dan ditambah tingkat kesadaran wajib pajak ditambah error atau tingkat kesalahan. Kemudian uji signifikansi individual atau biasa disebut dengan uji T. Uji T dalam suatu penelitian bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi uji tersebut dengan melihat p-value dari hasil uji T dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95%, sedangkan tingkat kesalahan atau signifikansi yang ditoleransi sebesar 5%. P-value sebesar kurang dari 0,05 dengan signifikansi sama dengan 5%, maka hipotesis yang diuji akan berpengaruh signifikan antar variabel-variabel tersebut. Dari hasil uji di atas, maka bisa diperoleh pembahasan. Yang pertama, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesa pertama, yaitu pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga didapat kesimpulan bahwa pengetahuan akan perpajakan oleh wajib pajak bukan hal utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak mungkin bukan hal yang krusial untuk menentukan patuh atau tidaknya wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa pemahaman mengenai pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini terkait perhitungan peredaran brutonya, penyetoran pajak atas penghasilannya, serta pelaporan atas pajak yang sudah disetor oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai pajak bukan tolak ukur utama untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin banyak atau sedikitnya informasi perpajakan yang diterima wajib pajak, apabila wajib pajak sendiri tidak memiliki niat maupun kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan tetap tidak taat dalam hal perpajakannya. Kemudian, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesa kedua yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa kualitas pelayanan di KPP Pratama akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak usahawan dan pekerja bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat terjadi karena pelayanan yang ada di KPP salah satu contohnya adalah kemudahan yang disediakan KPP untuk wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak ke depannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Intansari pada tahun 2017 mengenai kualitas pelayanan yang berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesa ketiga yaitu tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usahawan dan pekerja bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti tahun 2018 dan Lestari tahun 2016 mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori perilaku terencana, dijelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan tergantung dari niat diri sendiri. Sebelum seseorang individu melakukan sesuatu, maka individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh. Oleh karena itu, wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan memiliki keyakinan bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berdampak baik untuk wajib pajak sendiri dan juga bagi negara. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya. Sehingga dari pembahasan dan hasil uji di atas diperoleh kesimpulan. Yang pertama, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta. Hal ini berarti pengetahuan bukan faktor penentu wajib pajak orang pribadi untuk patuh dalam hal perpajakannya, sehingga tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan oleh WPOP tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kualitas pelayanan
Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta. Hal ini menandakan pentingnya pelayanan di KPP Pratama dalam hal pemberian fasilitas dan kebutuhan bagi wajib pajak, karena akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama yang memiliki usaha dan pekerja bebas. Yang ketiga, tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerja bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta. Hal ini menandakan jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sekian pembahasan mengenai skripsi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.